Darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Every voice, sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Oke, Shalom Cornerstone. Mulai lebih semangat lagi. Shalom Cornerstone. Haleluya, aku yakin dan percaya kita datang di tempat ini bahwa suatu sukacita sebab kita masih bisa rasakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, kita mau sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Kami datang ke tempat ini, kami yakin bukan suatu kebetulan ya Bapak. Kau kumpulkan kami bersama di tempat ini supaya kami bisa memuji, menyembah bersama Tuhan.
Kiranya Kau layakkan setiap pujian kami ya Bapa, pujian dan penyembahan kami, supaya boleh jadi dupa yang harum hanya bagi kemuliaan nama. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Kedalaman hatiku, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang amin Tuhan sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi sambil buka kedua tanganmu kita mau katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tenang ya Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat
seperti Engkau Bapa. Kau tahu setiap isi hati kami ya Bapa. Kau kenal Tuhan, Kau mengenal betul Tuhan. Gak ada yang tersembunyi bagimu Bapa. Oh Yesus, Engkau sudah menerima kami Tuhan, menerima kami apa adanya. Engkau sudah menerima hidup kami sepenuhnya Tuhan. Engkau gak lihat kekurangan kami, Engkau gak lihat kelemahan kami ya Bapa. Engkau gak lihat kesalahan kami Tuhan. Yang Kau lihat hanya hati kami Bapa. Hanya Engkau Tuhan, sumber dari segala sumber atas setiap kehidupan kami. Kau menjadikan kami Tuhan lebih indah dari permata, lebih indah dari emas perak Tuhan. Bahwa kehidupan kami ini Bapa hanya untuk mengenal-Mu Tuhan, hanya untuk kenal dengan pribadi-Mu Bapa. Yesus, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Satu kali lagi kita pujikan. Datang ya Bapa dalam kerinduan,
dengan seturut karya-Mu Tuhan, di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri teman-temanku. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Jadikan setiap kami indah Jangan berhenti menyembah teman-temanku. Angkat suaramu, angkat pujianmu malam hari ini. Yesus kekasihku.
Yesus, Yesus, sebut Yesus, 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 Yesus. Jadikan kami berharga Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya itu seturut dan sekehendak Bapa dengan firman-Mu Tuhan. Apakah apa yang kami perbuat Tuhan, biar itu semua Engkau Bapa yang menghendaki setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kepadamu Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu.
Tuhan kami. Biarlah Engkau saja yang layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-temanku, sore malam hari ini kami boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena siapa? Yesus. Sekali lagi serukan namanya, siapa? Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita mau tepuk tangan, yuk. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Sama-sama katakan. Menyerah, hadapi rintangan hidupku, kau berdiri teguh di dalamnya. Karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu hidupku ada di tangan-Nya, aman di dalam lindungannya. Sama-sama semuanya yuk. Segala perkara dapat ku tanggung dalam kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang. Hey, hey, pemenang. Sekali lagi, sama-sama kita nyanyikan. Tak menyerah, hadapi rintangan di hidupku, kau berdiri teguh di dalamnya. Karena ku tahu hidupku ada di tangan-Nya, aman di dalam lindungannya. Ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang. Sama yo teriakan, hey hey hey, lagi dengan semangat, hey hey hey, sekali lagi penuh semangat, hey hey hey, amin. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Amin. Yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku. Sama-sama tepuk tangan dari kepala kita yo. Perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang. Perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku. Katakan tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang semuanya, hey hey, pemenang. Amin. Haleluya. Satu tujuan kita sore malam hari ini memuji nama Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Yesus. Tuhan kita siapa namanya? Sekarang senggol kanan kirimu teman-temanku, katakan ayo kita lebih lagi kasih puji-pujian buat Allah kita Yesus. Amin. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala teman-temanku. Aku datang ya Tuhan.
Tuhan Yesus. Yang mau mengandalkan Tuhan Yesus katakan yes. Yang mau mengandalkan Tuhan Yesus katakan yes. Kita boleh lagi semangat memuji nama Tuhan teman-temanku. Katakan Tuhan. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan kami Tuhan. Oh, 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 ini syukurku, ku naikkan, kami naikkan hanya bagimu, Yesus. Are you ready? Segala kebun, bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran sampai memutih rambut kami. Oh, bahkan sampai habis nafas kami Tuhan. Bukan setia mengikutmu selalu. Boleh satu kali lagi teman-temanku. Bagimu Tuhan, kami mau menyembah, kami mau meninggikanmu dalam roh dan sampai putiran habis nafasku. Bukan setia mengikutmu. Sekarang tunjuk dirinya. Bukan setia mengikutmu selalu. Oh, lagi teman-temanku. Bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Oh haleluya. Haleluya. Yes. Masih semangat memuji Tuhan teman-teman? Masih. Sekali lagi yang lebih semangat buat Tuhan. Masih semangat buat memuji Tuhan teman-teman? Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita teman. Kita bersyukur kita punya Allah yang kasihnya tidak berkesudahan. Tidak pernah berhenti dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sepakat say yes. Again say yes. Haleluya. Sama-sama angkat suaramu. Kita mau nyatakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah. Boleh sama-sama angkat jempolnya buat Tuhan teman-teman. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus
Kita diberikan waktu untuk memberikan yang terbaik teman-temanku. Untuk itu mari kita satukan kembali hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang kami percaya. Tiada Allah lain yang dapat kami gantungkan hidupnya. Gantungkan hidup kami untuk-Mu. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya untuk Engkau Tuhan. Bapa, bila sebentar kami akan memberikan korban yang terbaik. Kami memberi dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap memberi, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kembali katakan ini dari awal. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini
sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Syarah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul ibadah Cornerstone pada malam hari ini. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah ini, ada pesan yang akan Kau sampaikan kepada setiap kami, sehingga kami bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin memancarkan kasih Kristus. Pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi generasi yang berdampak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami rindu untuk mendengarkan pesan daripada-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Cornerstone. Silakan duduk teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini. Kita berkumpul di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Ada pesan yang indah bagi setiap kita di bulan yang baru ini. Di awal minggu di bulan Agustus ini, aku tanya sama teman-teman, siapa yang sering olahraga? Ada yang sering olahraga? Ada yang suka nonton pertandingan olahraga? Saat-saat ini kan ada pertandingan yang seru kan? Di Prancis sana. Nah, kalau ada gambar ini, kira-kira ada yang kenal enggak? Kalau kenal pasti enggak ya. Kalau tahu mungkin iya. Soalnya kan belum kenalan. Pasti teman-teman juga tahu siapa mereka. Yang senyum-senyum pasti sudah tahu nama-nama dari atlet ini. Mereka adalah atlet pemenang. Mereka membawa harum nama negaranya. Mereka menjadi pemenang, membanggakan tim yang dibelanya. Sebagai seorang atlet, menurut teman-teman nih, untuk menjadi atlet yang juara, apa bisa dalam waktu 1 malam, malam ini latihan, besok pertandingan, langsung juara 1? Bisa? Enggak mungkin. Seorang atlet untuk menjadi atlet yang berprestasi, atlet yang mendapatkan medali, atlet yang memperoleh kemenangan, dibutuhkan yang namanya mentalitas pemenang. Kok mentalitas pemenang itu seperti apa sih? Mungkin di sini yang atlet-atlet atau yang suka olahraga, pasti di benaknya mungkin berpikiran mentalitas pemenang itu disiplin, berlatih keras. Kalau yang lain masih tidur, aku sudah bangun, sudah persiapan, aku latihan duluan. Kalau kalah, tidak menyerah, tapi berlatih lebih lagi. Tidak malas, menjaga pola hidup. Tapi hari ini teman-teman, aku nggak membahas mentalitas pemenang yang aku sebutin tadi. Karena ada satu mentalitas pemenang yang sangat penting bagi setiap kita, sekalipun kita semua ini bukan atlet. Mentalitas itu adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa kita harus belajar mentalitas tidak mementingkan diri sendiri? Karena mementingkan diri sendiri itu sangat berbahaya bagi kita, bagi tim kita, bagi orang lain. Ketika kita mementingkan diri sendiri, tim kita yang seharusnya bisa menang, akhirnya kalah. Tim kita yang seharusnya bisa berprestasi semakin hari di pekerjaan semakin meningkat, tapi karena kita mementingkan diri sendiri, akhirnya kita tidak bisa memperolehnya itu. Sangat berbahaya ketika kita mementingkan diri sendiri.
Ada sebuah kisah nyata beberapa tahun yang lalu. Kisah nyata dari seorang anak. Dan anak itu ada di depan teman-teman saat ini. Kisah ini pada saat aku masih beranjak dewasa. Zaman-zaman kuliah. Untuk mendapatkan liburan bersama dengan keluarga itu kira-kira gampang enggak sih? Enggak kan? Apalagi di tengah kesibukan kuliah, jadwal yang padat. Untuk mendapatkan itu sangat enggak mudah. Suatu hari aku pengen pergi bersama dengan keluargaku, sama papa, mamaku, sama kokoku, pergi ke keluar kota. Lumayan jauh. Kota tujuan itu deket sama kota tempat pacarku dulu tinggal. Saat itu kita pergi bersama-sama. Papaku merelakan untuk meliburkan pekerjaannya. Mamaku kondisi yang sedang enggak sehat. Karena mamaku dulu mengalami pendarahan sejak aku lahir. Sampai aku bertumbuh dewasa masih sering kambuh. Kesehatannya yang enggak fit aja sudah berkorban bagi aku. Supaya bisa berlibur. Supaya bisa senang. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah berangkat, aku ngomong, yuk mampir dulu ke kota pacarku yang dulu itu. Dan di situ mulai muncul. Aku mementingkan diri sendiri, teman-teman. Aku bilang sama mama papaku, aku mau di sini aja. Mama papa pergi sendiri aja. Aku tak keluar sama cewekku. Mama papa pergi aja. Jalan-jalan sendiri aja. Atau kalau enggak, ya udahlah. Kita pergi sama-sama, nanti pulang anterin aku lagi ya ke sini. Demi aku bisa jalan-jalan sama cewekku itu. Aku dinasehati oleh mama papaku. Dibilangin, kamu lo masih pacaran. Kamu kok lebih mentingin dia sih daripada keluarga. Apalagi liburan ini loh. Enggak tiap tahun kamu dapatkan. Dan di situ aku enggak terima. Aku mementingkan diriku. Enggak mau aku. Harus gini. Apa yang ada di hatiku harus dituruti pada saat itu. Sampai kita nginep di hotel. Dalam perjalanan di hotel itu, aku gak ngomong apa-apa di dalam mobil. Aku diem aja. Aku ditanyai, diem aja. Mau makan apa, diem aja. Aku sibuk chat sama cewekku. Aku gak peduli sama sekali sama mereka. Sampai mamaku nangis. Sampai aku dibilang sama papaku, jangan itu loh datang sama mamamu, jangan buat mama nangis. Aku mementingkan diriku sendiri. Liburan yang seharusnya having fun, liburan yang seharusnya menyenangkan karena aku mementingkan diriku sendiri. Liburan yang menyenangkan jadi mencengkram. Liburan yang seharusnya itu sesuatu yang berharga, sulit didapatkan. Seharusnya aku gak sia-siakan.
Tapi karena aku mementingkan diri sendiri, sesuatu yang berharga itu hilang. Dan liburannya tidak menyenangkan sama sekali. Sampai hari ini pun aku gak dapat momentum itu lagi. Aku benar-benar menyesal. Karena aku mementingkan diriku sendiri. Gak ada gunanya teman-teman. Egois itu gak ada gunanya. Mementingkan diri sendiri itu gak ada gunanya. Gak membuat diri kita terlihat hebat. Gak ada gunanya. Kita mementingkan diri sendiri. Di Alkitab pun juga ada contohnya teman-teman. Ada seorang tokoh yang begitu luar biasa di Perjanjian Lama. Tokoh ini dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan sejak di kandungan ibunya. Dia dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Tokoh itu bernama Simson. Simson, kalau teman-teman baca kisahnya begitu luar biasa, bukan? Dia berhasil mengalahkan orang Filistin, iya. Tetapi dia tidak merasakan kemenangannya. Karena dia mementingkan diri sendiri. Memang pada saat itu Tuhan berencana supaya Simson membuat masalah dengan orang Filistin. Tetapi pada saat itu Simson yang bertumbuh dewasa, seumuran teman-teman, kalau lihat lawan jenis, ada perasaan tertarik bukan? Saat itu Simson seperti itu. Dia tertarik kepada orang Filistin. Dia dinasehati oleh ibunya. Tapi dia tidak mendengarkan nasihat itu. Dia mementingkan dirinya sendiri. Sampai cewek Filistin itu menjadi istrinya. Dan akhirnya dia jatuh di tangan Delila. Akhirnya hidupnya menderita. Dia dipenjara, matanya dicongkel. Dia buta. Dia dipermalukan di hadapan orang Filistin. Dan singkat cerita pada akhirnya sekalipun dia menang atas Filistin. Apa dia menikmati kemenangan itu? Enggak. Dia ikut mati bersama dengan orang Filistin. Akibat dari mementingkan diri sendiri, dia tidak menikmati kemenangan. So hari ini jangan mementingkan diri sendiri. Enggak ada untungnya mementingkan diri sendiri teman-teman. Karena mementingkan diri sendiri hanya membuat pertengkaran dan kekacauan. Orang yang mementingkan diri sendiri itu seperti ini. Ketika diberi nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga? Enggak. Kalau orang yang mementingkan diri sendiri, dinasehati, enggak sampai masuk telinga kanan, mungkin masih di ujung telinga kanan, sudah keluar lagi nasihatnya itu. Enggak sampai masuk, diolah di otak dulu informasi itu, baru keluar di telinga kiri. Sebelum masuk sudah ada seperti cermin. Informasi itu keluar lagi. Dia tidak bisa dinasehati. Yang terjadi adalah pertengkaran dan kekacauan. Seperti pemain sepak bola juga. Di sebuah tim. Mungkin dari kiper, dari back, pemain tengah, striker, semua pemain bintang. Dan semua ingin mencetak gol masing-masing. Yang penting namaku tercetak di papan skor. Ketika dia
berhadapan 1-1 dengan kiper, ada potensi 50% dia bisa mencetak gol. Di sebelah kirinya ada temannya yang 70% bisa mencetak gol. Di kanannya ada 90% yang bisa mencetak gol. Karena dia mementingkan dirinya sendiri. Dia menendang bola itu. Dan tidak jadi gol. Seharusnya tim itu yang bisa meraih kemenangan. Akibat satu orang yang mementingkan diri sendiri. Tim itu mendapatkan kekalahan. Dia yang tadinya ingin aku terkenal. Akhirnya apa? Dia dicemooh. Dia disalahkan oleh teman-temannya. Karena mementingkan diri sendiri. So malam hari ini, yuk sama-sama belajar. Punya mentalitas pemenang. Yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Yuk kita belajar selfless. Kita sama-sama belajar dari teladan hidup kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus diutus Bapa untuk turun ke dunia. Ketika di dunia Yesus adalah 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Di mana 100% manusia dia juga punya perasaan. Ketika di hari terakhir sebelum ia ditangkap, dia begitu mengalami perasaan yang sedih, gelisah, cemas. Sehingga Yesus mengajak 3 orang muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga di situ. Dan Yesus maju. Yesus berlutut dan berdoa. Kita lihat doanya di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus maju berlutut berdoa. Dia mengucapkan doa ini bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali. Sebagai manusia Yesus merasa takut. Dia nggak mau merasakan penderitaan yang sakit itu. Sehingga dia berdoa. Tapi Yesus berdoanya bukan, Bapa, aku nggak mau. Jauhkan ini, aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau. Yesus nggak berdoa seperti itu. Yesus berdoa apa? Terjadilah seturut kehendak siapa? Kehendak Bapa. Di sini kita belajar. Kita diajarkan melalui doa Yesus di Taman Getsemani. Supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Yesus tidak mementingkan dirinya. Supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sama, kita seharusnya tidak lagi mementingkan diri sendiri. Supaya apa? Dimanapun kita berada, komunitas kita, tempat kita bekerja, pelayanan kita, keluarga kita. Kalau kita tidak mementingkan diri sendiri, di situ ada kedamaian, di situ ada kemenangan, di situ engkau akan bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa.
Nggak perlu lagi kita mencari, aku yang paling benar, kamu salah. Aku yang benar, kamu salah. Ideku harus seperti ini, harus dituruti. Idemu itu salah. Nggak lagi seperti itu, teman-teman. Pikirkan sesuatu yang lebih besar. Demi kepentingan tim kita. Demi keluarga kita. Ya sudah, mungkin ide kita, mungkin aja itu benar. Tapi nggak usah kita memaksakan supaya ide kita diterima. Kalau nggak diterima ya sudah, lapang dada, buka hati. Mungkin di suatu saat nanti ide kita bisa terpakai. Dengan kita tidak mementingkan diri sendiri, tim kita akan bisa berkembang pesat. Pelayanan kita akan bisa berkembang pesat. Kita semua bisa menjadi impactful generation. Kini saatnya bukan lagi berbicara tentang aku, tapi berbicara tentang kita. Bukan lagi berbicara tentang aku sendiri, tetapi berbicara tentang kebersamaan kita. Bukan lagi tentang aku yang terlihat hebat. Kini saatnya orang lain melihat Yesus yang hebat melalui hidup kita. Bukan lagi aku berdiri di atas mimbar ini supaya aku terlihat hebat, terlihat wah. Bukan lagi seperti itu. Aku bisa berdiri di sini semua karena Tuhan. Dia memberikan hikmat. Supaya melalui aku, orang lain bisa mengenal Kristus. Itulah selfless. Aku tulis sebuah kata. Selfless berarti less of me, more of you. Seperti khotbahku pilih minggu lalu, more of you. Buat teman-teman semua. Saat ini juga kembali diingatkan. Less of me. Biarkan kita semakin kecil. More of you. Biarkan Tuhan yang semakin besar. Biarkan kita gak dikenal banyak orang. Gak masalah. Yang penting Yesus dikenal orang melalui hidup kita. Sama-sama kita belajar. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Supaya visi yang besar. Rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Bisa terjadi dalam hidup teman-teman. Ini mentalitas yang harus kita miliki. Loh kok bagaimana caranya? Gimana caranya supaya aku tidak lagi mementingkan diri sendiri? Aku tanya dulu nih. Siapa yang suka pelihara hewan? Pelihara kucing? Pelihara anjing? Pelihara ikan? Atau pelihara apapun lah. Hari ini aku bawa sebuah boneka ya. Ini boneka anjing, lucu ya. Imut. Ada satu lagi. Ada dua nih anjingnya. Imut yang mana? Imut yang ini ya. Ada pitanya, pakai kalung ya kan. Wajahnya lebih cute. Pasti lucu. Suatu hari ketika anjing ini bertengkar, ini kan lebih galak nih. Sekalipun ini badannya lebih gede, tapi ini kan terlihat cewek ya kan.
Ini terlihat lebih galak. Kalau ini bertengkar nih, ini suaranya mungkin au au au. Ya kan? Kalau yang ini au au. Ya kan? Lebih galak. Kira-kira menang yang mana? Berantem nih, berantem. Terus menang yang ini. Ini lebih galak. Ya kan? Tapi jawabannya belum tentu, teman-teman. Belum tentu menang yang galak. Bisa aja yang cewek ini yang menang. Semua tergantung pemiliknya. Pemiliknya mau kasih makan yang banyak yang mana? Lebih kasih makan makanan yang bermerek yang krem ini atau ke yang hitam? Pemiliknya lebih suka kasih makan daging yang mana? Yang hitam atau yang krem? Tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya lebih banyak memberi makan yang krem ini, ya kan? Sekalipun dia cute, imut, bisa aja kalau jengkong langsung, wow, ini langsung kabur. Artinya apa? Sama dengan hidup kita. Mementingkan diri sendiri, itu adalah keinginan daging. Teman-teman baca di Galatia 5. Keinginan daging adalah mementingkan kepentingan diri sendiri. Sedangkan buah roh bisa mengendalikan diri kan. Tergantung kita mau memberi makan yang mana. Mau memberi makan roh kita atau memberi makan daging kita. Kalau kita lebih banyak memberi makan daging kita menuruti apa kata dunia, kita jarang sekali membaca firman, mendengar firman hanya saat khotbah di hari Sabtu atau Minggu saja, kita lebih banyak mementingkan hal-hal duniawi, kita tergoda akan hal-hal duniawi, kita memberi makan kedagingan kita. Ketika kedagingan kita diberi makan, yang muncul adalah mementingkan diri sendiri. Aku. Ini aku. Aku yang paling benar. Yang lain salah. Tapi ketika kita belajar, setiap hari baca firman, baca satu perikop aja. Tiap hari kita baca. Bangun pagi bukan lagi mencari handphone dulu. Siapa ya yang chatting aku? Tapi kita cari dulu Alkitab kita. Baca dulu firman Tuhan. Doa sebelum beraktivitas. Jangan hanya berdoa sebelum makan aja. Sebelum makan sehari 3 kali. Doanya sehari 3 kali. Apa bedanya sama minum obat sehari 3 kali? Ya kan? Doa terus setiap beraktivitas. Libatkan Tuhan. Rajin ibadah. Ikut pelayanan. Ikut komunitas. Supaya apa? Roh kita yang semakin kuat. Bukan lagi iblis yang bertata di hati kita. Melainkan Roh Kudus yang bertata di hati kita. Ketika Roh Kudus bertata di hati kita, di situ kita bisa mengendalikan diri. Di situ kita bisa menghasilkan buah roh. Di situ kita bisa menghasilkan kasih. Dan di situ orang lain bisa melihat, oh jemaat Cornerstone. Dan di situ orang lain bisa mengenal Kristus melalui hidup teman-teman. Caranya hanya dengan kita semakin melekat dengan Kristus. Ada sebuah gambar. Ada yang kenal nggak ya? Atlet apa ini ya? Ini kan musimnya Olimpiade, olahraga ya. Aku bawa atlet. Ada yang tahu?
Ada namanya nih. Ivan Fernandez. Siapakah dia? Atlet badminton? Bukan. Pembalap? Bukan. Dia adalah pelari. Dia atlet lari. Di tahun 2012, Ivan Fernandez mengikuti lomba maraton di Spanyol. Di lomba itu diikuti juga oleh Abel Mutai, seorang peraih medali perunggu di Olimpiade London pada saat itu. Mutai sudah berlari di depan, jaraknya lumayan jauh dengan Ivan. Mutai berada di posisi yang pertama, sedangkan Ivan berada di posisi yang kedua. Ketika sudah jarak beberapa ratus meter aja garis finish, Mutai memperlambat larinya. Dia bingung, dia toleh-toleh. Dia bingung dengan tanda yang ada. Dia kira ini sudah garis finish, sehingga dia memperlambat larinya. Karena Mutai memperlambat larinya, Ivan yang tadinya jauh, dia berlari, akhirnya semakin dekat dengan Mutai. Seharusnya dia bisa menyalip Mutai kan? Seharusnya Ivan bisa menjadi juara 1 kan? Tapi Ivan tidak melakukan itu. Ketika berada di belakang Mutai, Ivan bersorak menggunakan bahasa Spanyol. Tapi Mutai nggak tahu, karena dia bukan berasal dari Spanyol. Karena masih bingung, Ivan memberi tanda, suruh maju, maju. Dan akhirnya, Mutai terus berlari sampai garis finish. Dia jadi juara yang pertama. Ivan tetap juara yang kedua. Tapi nama Ivan begitu terkenal. Dia dikenal sampai sekarang. Kalau baca berita di video, teman-teman bisa temukan. Ketika mencapai garis finish ditanya oleh wartawan pada saat itu, mengapa kamu melakukan perbuatan itu? Seharusnya kamu yang bisa jadi juara. Tapi apa jawab Ivan? Impian saya adalah suatu hari nanti kita dapat hidup bersama dan memiliki moral yang baik di dalam masyarakat. Wartawan pun kembali bertanya, tetapi Anda bisa menang dan meraih medali emas. Ivan menjawab lagi, tapi apa manfaat dari kemenangan saya? Apa kehormatan dari medali itu? Apa yang akan ibu saya pikirkan dan katakan tentang kemenangan saya? Ivan bisa ngomong seperti itu. Dia mengajarkan, bukan lagi tentang siapa yang menang. Bukan lagi tentang siapa yang benar. Tapi tentang menekan ego. Tentang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Dan di situ terjadi kedamaian. Namanya semakin dikenal. Aku undang pemain musik untuk maju. Andai kata pada saat itu Ivan terus berlari menyalip Abel Mutai, Ivan juara iya. Tapi apakah hidupnya berdampak? Enggak. Dia mungkin cuma muncul di koran, juara 1 lomba maraton di Spanyol, Ivan Fernandez. Tapi karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa, sehingga hidupnya bisa berdampak. Bukan lagi berbicara siapa yang menang, tetapi demi tim bisa meraih sesuatu yang lebih besar. Ivan mengajarkan tentang tidak lagi mementingkan diri sendiri.
Buat apa mementingkan diri sendiri? Nggak ada artinya. Percuma. Toh suatu saat nanti juga, sekalipun ide kita nggak diterima, ide teman kita yang diterima, sekalipun ide kita mungkin jauh lebih cemerlang dari teman kita, tapi toh kalau tim kita, anggota kita, satu komunitas kita yang menang, kita merasakan nggak? Sama merasakan. Tapi ketika kita mementingkan diri sendiri, bisa aja kita dibenci oleh teman-teman kita. Kita nggak bisa mendapatkan teman lagi. So hari ini aku ajak teman-teman, yuk sama-sama belajar selfless. Miliki mentalitas pemenang ini. Ini penting bagi kita. Apalagi usia teman-teman masih muda. Perjalanan hidup teman-teman masih jauh. Rencana Tuhan itu begitu besar bagi teman-teman. Gak usah mementingkan diri sendiri. Belajar untuk menekan ego. Selfless. Belajarlah dari Ivan Fernandez. Kalau tokoh dunia. Tapi lebih penting daripada itu, belajarlah dari Yesus. Yesus tidak mementingkan dirinya. Demi sesuatu rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan bisa jadi impactful generation jika kita bisa selfless. Kita akan bisa membuat orang lain mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus jika kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Jadi, hiduplah melekat dengan Kristus supaya kita menjadi pribadi yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Melekatlah sama Kristus supaya di hatimu Tuhan Yesus yang bertata, Roh Kudus yang bertata, dan hidupmu bisa menghasilkan buah roh. Kau bisa mengendalikan dirimu. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Tetapi bisa memancarkan kasih. Selfless berarti less of me, more of you. More of you-nya bisa buat sesama kita. Dan juga buat Tuhan. Siapa yang mau belajar untuk tidak lagi mementingkan diri sendiri? Kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu. Sama-sama kita pejamkan mata. Kita koreksi hati kita. Apakah kita masih mementingkan diri kita? Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sama-sama kita responi firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Biarlah WL dan singer untuk menyanyikan lagu ini dengan lembut. Sama-sama kita koreksi hati kita, teman-teman. Buka kedua tangan kita sebagai tanda kita membuka hati kita. Kita menyerahkan hidup kita supaya Yesus yang bertata di hati kita, supaya Roh Kudus yang bertata di hati kita, supaya tidak ada lagi ego, tidak ada lagi mementingkan diri sendiri, sehingga kita bisa hidup memiliki buah roh. Biarlah WL menyanyikan lagu ini dengan lembut. Jemaat Cornerstone, sama-sama koreksi hati, doa pribadi dengan Tuhan. Buka kedua tanganmu sebagai tanda engkau berserah kepada Yesus. Siaralah Bapa. Sekali lagi WL menyanyikan dengan lembut. Biarlah Roh Kudus menjamah hati jemaatmu pada malam hari ini. Roh Kudus tercurah di hati jemaatmu pada malam hari ini. Di awal bulan ini, biarlah jemaat Cornerstone bisa memiliki mentalitas pemenang. Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Biarlah Roh Kudus bertata di hatimu, teman-teman, sehingga kau bisa memiliki mentalitas pemenang, selfless, less of me, more of you. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Sebentar lagi kita akan memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan perjamuan kudus. Jangan jadikan perjamuan ini hanya sekedar rutinitas, teman-teman. Tapi biarlah perjamuan ini benar-benar kita maknai bahwa Yesus telah mengajarkan kepada setiap kita tidak lagi mementingkan dirinya, tapi Yesus sangat mengasihi kita sehingga dia menekan egonya. Dia memilih untuk hidup surut kehendak Bapa, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita persiapkan perjamuan kudus kita pada sore malam hari ini. Makasih Tuhan, makasih Yesus.
Mari aku undang sama-sama untuk teman-teman kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita letakkan cawan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Tuhan kita yang sudah rela mati untuk kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Untuk sore malam hari ini Tuhan, kami bisa beribadah di tempat ini. Kami bisa menyanyi, memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Dan kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Dan teristimewa Tuhan pada sore malam hari ini, sekali lagi kami bisa diberi kesempatan untuk kami bisa melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Untuk kami diingatkan kembali bahwa Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, juga untuk pesan singkat-Mu Tuhan pada sore malam hari ini yang mengajarkan kami Tuhan, kami mau selflessness, kami gak mau egois, kami gak mau mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Biar itu bisa menjadi satu pelajaran yang penting buat kami, dan kami bisa aplikasikan itu Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Kak Haris yang sudah memberitakan firman-Mu Bapa. Kau yang berkati beliau lebih dan lebih lagi Tuhan dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, apapun Tuhan yang beliau kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua yang ada di tempat ini, untuk teman-teman yang sudah bertugas Tuhan pada malam hari ini. Mulai dari WL, pemain musik, choir, usher, multimedia, sound, dan juga untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bisa terberkati Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan bukanlah suatu kebetulan, tapi inilah hati kami Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Bapa. Inilah jiwa kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Anak-anak muda-Mu di tempat ini persiapkan sebagai senjata Tuhan untuk peperangan di luar sana ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Betani Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanu Saputra. Untuk youth pastor kami, Kobili Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang sudah Engkau percayakan untuk membimbing kami semua ini Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Kau yang berkati mereka ya Bapa, dalam segala pelayanannya mereka ya Tuhan. Biar Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Cornerstone. Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami adalah generasi penerus-Mu. Persiapkan kami Tuhan. Bekali kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk kami bisa taat dengan segala peraturan yang sudah Engkau taruh dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami bisa menjadi berbeda dengan orang-orang di luar sana. Dan kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada. Tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan, supaya kami berada di luar sana. Mereka bukan melihat manusia yang biasa, tapi mereka melihat kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kumpulkan kami kembali di tempat ini minggu depan dengan semangat kami yang baru Tuhan. Kami yang lebih berapi-api lagi Tuhan. Dan kami yang sungguh Tuhan menanti-nantikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjadi makanan rohani kami sehari-hari Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.